Kecil kemungkinan Ferdy Sambo lolos dari hukuman berat, dia yang merencanakan eksekusi. Ferdy Sambo sampai saat ini masih bersikukuh mengaku tak menembak Nofriansyah Joshua Huta Barat alias Brigadir J maupun memerintahkan Richard Eliezer atau Baradae untuk menembak. Mantan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Albertina Ho menilai apapun alasannya terdakwa Ferdy Sambo tetap akan mendapatkan hukuman berat. Adapun Ferdy Sambo didakwa sebagai orang yang memerintahkan pembunuhan berencana terhadap ajudannya yakni Brigadir J atau Nofriansyah Joshua Huta Barat. Albertina juga berpandangan hukuman bagi Ferdy Sambo tidak mungkin ringan, sebab Sambo merupakan orang yang merencanakan eksekusi tersebut. Dalam teori hukum pidana, orang yang menyuruh melakukan itu dipidana. Ia menilai justru ada kemungkinan eksekutor penembakan bisa tidak terkena pidana. Kendati demikian, menurut Albertina, tetap ada sejumlah pertimbangan tertentu untuk bisa membuat orang yang menjadi eksekutor pembunuhan berencana tidak terjerat pidana. Tentunya harus melihat dia melakukan itu dalam keadaan apa. Intinya, kata Albertina, orang yang menyuruh atau merencanakan pembunuhan berencana pasti akan mendapatkan hukuman berat. Ia menyebut semua hal nantinya akan terungkap dan digali lebih dalam oleh hakim dalam persidangan. Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho mengatakan, seorang terdakwa pasti menempuh berbagai upaya untuk lolos dari jerat hukum. Tak terkecuali Ferdy Sambo yang bersikukuh mengaku tak menembak Nofriansyah Joshua Huta Barat maupun memerintahkan Baradae untuk menembak. Tak hanya soal penembakan, kata Hipnu, motif dugaan kekerasan seksual oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati juga akan terus dijadikan senjata Sambo untuk mendapatkan keringanan hukuman. Dalam persidangan, kuasa hukum Sambo dan Putri akan terus menggarisbawahi peristiwa di Magelang yang diklaim sebagai tempat terjadinya kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Joshua. Menurut Hipnu, hal itu wajar lantaran seorang kuasa hukum selalu berbicara objek hukum namun subjektif mewakili kliennya. Namun nantinya sidang akan menguji kebenaran tudingan kekerasan seksual tersebut. Keringanan hukuman hanya bisa didapat jika klaim terdakwa sejalan dengan keterangan saksi dan bukti-bukti terkait. Kendati demikian, lanjut Hipnu, ada tidaknya kekerasan seksual ke Putri tetap tidak akan menghilangkan peristiwa pidana pembunuhan terhadap Joshua yang menjerat 5 terdakwa. Jikapun benar terjadi kekerasan seksual, kemungkinan itu hanya akan dinilai sebagai hal yang meringankan hukuman Sambo dan Putri, tidak membebaskan keduanya dari jerat pidana pembunuhan. Diberitakan sebelumnya, dalam sidang pembacaan dakwaan, jaksa menyebut Ferdy Sambo ikut menembak Brigadir J di Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Tangan kiri. Kemudian, terdakwa Ferdy Sambo SH/SIK MH menghampiri korban Nofriansyah Joshua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Ferdy Sambo SH/SIK MH yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansyah Joshua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Tembakan terdakwa Ferdy Sambo SH/SIK MH tersebut menembus kepala bagian belakang. Mengetahui Joshua masih bernyawa, Sambo lantas menembakkan pistol ke bagian belakang kepala Joshua hingga dia dipastikan meninggal dunia. Atas dakwaan terhadap Ferdy Sambo, tim kuasa hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi. Dalam eksepsi, jaksa penuntut umum dinilai tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya. Pihak pengacara Sambo bahkan menilai jaksa penuntut umum sudah memutarbalikkan fakta dalam menguraikan surat dakwaan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!